Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ambon Jaya. Maaf ya Mas Ambon Jaya, udah lama sekali pertanyaan itu. Terus saya baru iseng-iseng saya buka, saya lihat-lihat video itu, ternyata ada pertanyaannya Mas Ambon Jaya yang belum terjawab, dan juga masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya buatkan videonya ya, karena saya lagi agak ada kesibukan di servis elektronika dan juga kesibukan lain. Mas Ambon Jaya mempertanyakan ini ya, merpati yang sender, apakah mitos atau fakta kalau merpati sender itu kenceng? Ini pengalaman saya dari dulu ya Mas Ambon Jaya. Pengalaman saya bermain burung rumahan, bukan burung kolong. Kalau di rumahan itu, kalau mau dibilang fakta, ya fakta ya. Kalau mitos juga kayaknya enggak, karena saya berapa kali ya, 3 atau 4 kali saya piara burung yang sender, itu rata-rata kenceng. Apakah nanti seandainya pegangannya beda atau pegangannya kurang bagus, apa dia jadi nggak kenceng? Saya juga belum pernah mencoba kalau yang itu ya. Tapi yang jelas saya coba itu pegangannya bagus, kemudian dia sender itu, kelebihannya itu di terbangnya bisa tinggi, terus punya speed juga, kemudian turunnya panjang sekali. Itu yang saya tahu ya, yang dari burung-burung saya. Kalau di rumah terbangnya itu kayak kelebihan tenaga menurut saya. Jadi dia begitu mengepakkan, begitu begitu langsung tinggi gitu aja. Kalau di rumah loh. Kemudian kalau dia pas terbang mengarah misalnya ke arah sana ya, ke arah depan begitu dia, tapi ini bukan diterbangkan ya, dia terbang atas kemauannya sendiri. Itu kepakannya itu biasanya keras, begitu. Kemudian dia kayak kayak kelebihan kecepatan gitu loh, seolah-olah dia itu kayak agak kaget, gitu, tahu-tahu udah jauh. Kemudian burung itu kadang-kadang juga kayak gimana ya, kayak nggak bisa ngerem atau gimana, itu kayak gimana ya nyeritainnya ya, gitu, terus dia kayak kaget, terus gimpar gitu ya, gimpar itu beginilah, kayak kaget gitu ya, terus kayak kaget gitu, langsung belok atau langsung kemana. Itu yang saya perhatikan waktu itu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa burung yang sender itu dia kelebihan tenaga, atau mungkin tenaganya besar. Kalau dia belum bisa kontrol, biasanya kayak gitu itu terbangnya. Tapi ketika kita, atau saya waktu itu sudah saya latih, saya terbangkan, dia awal-awal gandeng itu biasanya burung-burung yang sudah stabil terbang itu nggak bisa ngimbangin ya. Dia modal terbangannya itu ngecelap celap gitu, terus karena dia mungkin masih masih piye dan belum bisa kontrol terbangannya sendiri, itu burung yang sudah stabil itu selalu ketinggalan. Kadang-kadang dia ngelipik gitu ya, gitu ya, kayak piye sekali. Kalau piye itu diterbangkan gitu itu, tapi dia lebih cepat ngelepaknya gitu ya, gitu. Itu kalau yang kalau burung yang buat gandengan itu bukan tipe ngemong, bukan tipe yang suka ngikutin gitu, biasanya nanti malah nggak mau gandeng. Itu yang saya ketahui untuk burung yang sender. Jadi faktanya itu memang burung sender itu kenceng rata-rata. Tentu saja ini saya
menceritakan ini karena pegangannya sudah cocok saya ya. Jadi kalau dibandingkan pegangan yang sama-sama sudah cocok di angan-angan saya, kelebihan burung yang sender itu dia biasanya lebih kencang terbangannya sama turunnya. Itu yang saya tahu, yang bisa saya bagikan untuk Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman. Dan kebetulan saya saat ini juga ada satu ya, yang warna tritis itu dia sender dua-dua. Dia kalau jalan itu, kalau diumbar ya, dia sender sampai di tanah, ujung apanya, ujung larnya kiri kanan. Itu juga terbangannya kalau di rumah saya lihat juga modelnya kayak gitu. Misalnya dari bawah mau naik ke atas genting itu, misalnya ini genting apa ya, seng ya, kalau ini seng, dia kalau burung yang lain-lain itu terbang pas begitu ya, pas langsung naik gitu, langsung plek gitu ya. Tapi kalau dia kayak kelewat gitu ya, kayak kelewat gitu, pok 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 gini terus turun. Kalau yang lain-lain pok 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 langsung nempel begitu. Dia ngepas kali. Kalau yang larnya turun atau sender itu dia kayak kelewat gitu ya. Itu Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman. Coba kalau misalnya satu saat panjenengan atau teman-teman mendapati burung yang pegangannya udah cocok, kemudian larnya nyemper ke bawah, itu dicoba saja. Itu biasanya kencang. Jadi menurut saya itu termasuk fakta lah. Ini saya ceritakan sebagai fakta itu karena saya sudah cocok pegangannya, sudah cocok rambonannya, kemudian dia tambah lagi sender, itu kencang. Oke, kayaknya gitu ya. Apalagi kelebihannya untuk burung sender ya? Dia sudah belum ya? Dia walaupun nanti kalau udah jauh ya, kalau lawan lawan terbangnya atau partner terbangnya itu kecepatannya nggak bisa mengimbangi, tetap meninggal dia. Itu yang saya punya dulu gitu. Jadi dia memerlukan gandeng yang seimbang kecepatannya. Karena saya perhatikan dulu ya, waktu dia latihan awal-awal masih dapat 1 kilo, kalau nggak kurang lebihnya ya, kurang lebih 1 kilo itu yang yang terbangannya stabil, masih bisa ngimbangi. Kemudian ngap-ngapannya itu kayak lebih lama gitu ya, yang udah stabil itu malah. Mungkin karena yang stabil itu dia biasa terbang nyantai, sesampainya istilahnya ya nyantai ya, karena sudah stabil. Terus yang ini yang sayapnya sender ini kan dia masih agak agak semangat gitu. Jadi ini mungkin ngejar, walaupun gandeng, yang ngos-ngosan sekali justru yang udah stabil. Tapi begitu sudah agak jauh, dia ternyata bisa juga terbang stabil, bisa stabil juga, walaupun dia kalau diterbangin sendiri kelihatan sekali kalau burung itu terbangannya kencang, punya speed. Menurut saya termasuk agak di atas rata-rata ya speednya. Kalau untuk burung rumahan itu secara naluriah atau secara secara kebiasaan juga, itu biasanya terbangannya karena jauh dia agak menyimpan tenaga gitu ya, agak santai, jadi stabil. Tapi kalau dia walaupun stabil, dia sebenarnya lebih kencang, terutama kalau dia terbangannya sendiri, itu punya speed bagus. Itu yang bisa saya bagikan ya Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman sekalian. Coba aja kalau nanti teman-teman sekalian ketemu burung yang sender, dites saja. Sepertinya itu tidak akan mengecewakan kalau untuk burung-burung sender itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.